praise the Lord ya. Beda banget ya kalau kampus sama teens yang mimpin ya. Ada beatnya masing-masing. Kalau ini lebih banyak ke ceria, sukacita, energi. Kalau om-om goyangannya lebih seru ya. Beda-beda semuanya. Saya mau ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Ini adalah bulan yang baru ya. Kita tanpa sadar, tanpa terasa. Ini mungkin saya ya, nggak semua kita ya. Udah melewati 9 bulan ya. Di dalam tahun 2023 dan tanpa terasa kita sudah sampai bulan ke-10 dan kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa ya 9 bulan ini. Mari kita berikan tepuk tangan, terima kasih buat Tuhan ya. Dan saya berdoa supaya bulan Oktober ini juga terus ya kita dipimpin Tuhan, semakin bertumbuh, semakin rohani, dijaga Tuhan, dipenuhi Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan Tuhan terus menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Amin. Hari ini juga kita bersyukur karena pendeta kita Harlem berulang tahun hari ini. Ya, saya nggak tahu Harlem ada di mana. Semoga dia lihat Zoom hari ini. Selamat ulang tahun dari jemaat kita di Jakarta buat Bro Harlem ya. Oke, hari ini kita akan memulai satu tema yang baru yaitu Mature in Christ ya. Bagaimana bulan lalu kita udah belajar begitu banyak tentang bagaimana punya hati bermisi, menolong orang-orang di sekitar kita, membagikan firman Tuhan, punya semangat ya, dan punya iman untuk bisa dipakai Tuhan menjadi terang. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai seorang murid, sebagai seorang Kristen sendiri ya, sebagai pengikut Yesus kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan ini adalah pelajaran pertama dari tema Mature in Christ ya. Semoga bisa membantu kita selama 1 bulan ini untuk mendapatkan satu dorongan ya, satu gambaran, satu inspirasi untuk bisa semakin bertumbuh, semakin dalam di dalam dimensi iman kita dan kekristenan kita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Tuhan di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini bersama-sama Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada di sini bersama dengan saudara-saudari kami Tuhan, karena kasih dan karunia Tuhan. Hari ini Tuhan ketika kami dikumpulkan di sini, kami penuh dengan sukacita Bapak. Kami bisa melayani Tuhan, kami bisa bersekutu satu sama lain, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa melihat adik-adik kami di kampus dan teens ministry, memuji Tuhan, memimpin kami di depan saat ini Tuhan, melihat generasi muda yang dipenuhi dengan semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan Bapak. Tuhan semuanya membawa sukacita bagi kami Tuhan, bahwa dalam Tuhan, baik kami masih muda atau kami sudah berumur Tuhan, kami bisa dipakai Tuhan, dipersatukan dalam jemaat, bisa berkarya Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa mengasihi satu sama lain, dan terus bisa belajar daripada firman Kau Bapak. Tuhan hari ini Tuhan, ketika firman dibagikan Kau pakai hamba-Mu dan juga hati setiap kami di sini Tuhan, agar Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang dimuliakan, dan firman-Mu yang diberitakan Bapak. Pimpin waktu ini Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan buat adik-adik kita di kampus dan teens. Salah satunya adalah Carrie ya, anak saya, dia sangat semangat banget melayani Tuhan. Kadang-kadang amazed aja ya. Dari orang tua yang bandel, dari orang tua yang tidak sempurna, Tuhan bisa pimpin anak-anak kita bisa mengenal Tuhan ya. Sangat menyentuh dan sangat mengharukan ya. Oke, pelajaran hari ini yang saya akan berikan pada kita berjudul Full Grown Disciples ya. Bagaimana bisa menjadi seorang murid Yesus yang sungguh-sungguh bisa bertumbuh secara maksimal di dalam Tuhan. Dan seperti kita tahu sama-sama bulan ini bacaan kita, pembelajaran kita akan berfokus di buku Efesus. Kita akan belajar sama-sama di buku Efesus ya. Saya kasih sedikit background tentang buku dan kota Efesus ini. Waktu itu kenapa kok Efesus itu sangat penting? Karena dia adalah satu kota besar dari zaman Yunani sampai zaman Roma. Jadi bukan kota baru bikin berantakan semuanya instan, bukan. Ini kota yang udah lama dari Yunani dan Roma, sehingga kota itu sangat established ya. Banyak orang di sana, dan di sana itu terjadi penumpukan budaya.
Budayanya multi etnis ya. Jadi paling kita sering dengar adalah selalu di Efesus itu Yunani, Yahudi, Yahudi, Yunani, kedua belah pihak. Jadi kalau kita baca buku Efesus ada kata-kata kedua belah pihak, kita udah tahu ya. Berarti artinya bapak dan ibu, betul nggak? Bukan, artinya Yunani dan Yahudi ya. Oke, dan di sana itu kita pernah lihat ceritanya bahwa Paulus mengajar sampai 2 tahun lebih. Di namanya ruang perpustakaan Tiranus ya. Waktu kita ke Efesus sekarang udah nggak ada, yang ada perpustakaan yang di tengah, tapi itu bukan Tiranus ya. Tiranus adanya di depan kota. Tapi ini sangat penting karena pelayanan Paulus itu sangat efektif sekali waktu di Efesus itu ya. Dan dia bisa selama 2 tahun lebih. Kalau bicara tentang bukunya sendiri, buku Efesus itu adalah satu buku yang sangat perfect menggambarkan gospel atau Injil itu sendiri ya. Jadi banyak orang mengatakan bahwa cuman baca buku Efesus saja 6 pasal itu sudah bisa menggambarkan 4 buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes di dalam Alkitab. Jadi banyak orang bilang ini adalah mini gospel. Ya, mini gospel. Dan ditulisnya tahun 62 waktu Paulus berada di penjara di Roma. Ya, jadi ini adalah satu dari 4 buku penjara ya, yang bisa ditulis dan kita bisa baca bersama-sama. Luar biasa ya, kalau kita ada kesempatan pergi ke perjalanan Paulus, kita bisa juga melihat kota Efesus ya. Mengharukan sekali lihat mereka murid-murid mengajar di sana, mengembangkan kerajaan Tuhan ya. Udah di penjara tapi masih bisa menguatkan jemaat. Luar biasa ya. Kita kadang-kadang habis nonton bola ngantuk dikit udah nggak bisa hangat di fellowship, betul nggak? Tapi ini udah di penjara masih bisa menguatkan jemaat ya. Luar biasa ya. Dan seperti tadi yang saya katakan, buku ini adalah seperti mini Injil ya, ringkasan daripada Injil itu sendiri. Kalau kita lihat di pasal 1 sampai 3-nya itu adalah gospel story. Ya, totally kalau kita baca seperti Injil, tentang penebusan, tentang mengasihi, tentang melayani, seperti semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagusnya itu seperti buku terbelah 2 ya. 1 sampai 3 bicara kisah Injil, 4 sampai 6-nya dia bicara tentang praktek hidupnya. Enak banget ya baginya ya. 1, 3 seperti baca Injil, tapi 4 sampai 6-nya kita dikasih lihat tuh bagaimana orang mempraktekkan Injil itu gitu loh. Jadi dalam satu buku kita udah bisa lihat semua teori pengertiannya. In the same time kita bisa lihat prakteknya juga. Seru ya? Ya, jadi saya berasa kita semangat ya untuk bisa membahas buku Efesus ini ya. Ini jadikan satu momen, 1 bulan ini di mana kita bisa dalami satu buku dan mulai mengerti ya lebih dalam tentang firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bahas di Efesus 1 sampai 3 ya. Minggu depan kepotong 1 minggu ada tamu yang luar biasa, Guy Hammond akan datang berkhotbah buat kita. Dan minggu depannya lagi Bro Alex akan mengupas dari 4 sampai 6-nya ya. Jadi semoga dari 2 pertemuan ini kita bisa mengerti ya garis besar tentang buku Efesus ini. Oke, poin saya yang pertama adalah good news. Semua orang senang dengar good news ya. Ya, tadi malam Liverpool kalah padahal saya mau berkhotbah ya. Dengan 9 orang, dengan banyak kejadian ya. Kita di tim Liverpool udah ayo bagaimana ini ya. Kalian nanti baca berita dan kalian akan merasakan kekecewaan saya ya. Tapi tetap kita semangat karena good news berasal daripada Tuhan ya. Dan kalau kita tahu bahwa gospel atau Injil itu artinya adalah kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Jadi seharusnya kita baca Injil aja udah berbunga-bunga. Seperti dapat surat cinta dari pacar kita. Ya. Dan hari ini kita akan lihat kabar baik cuman dari Efesus 1 aja udah begitu banyak kabar baik. Yang harusnya kalau kita mengerti itu bisa memberikan kita inspirasi, memberikan kita harapan ya, memberikan kita semangat, menyembuhkan trauma-trauma kita di masa lalu ya, bahkan bisa memimpin kita menghadapi masa depan dengan lebih beriman di dalam Tuhan ya.
Nah, hari ini saya pengen sharing tentang 6 ya, eh, kabar baik dalam buku Efesus 1. Di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita hari ini ada di mana? Di dunia, ya. Tapi kita bisa mencicipi semua berkat rohani di dalam surga. Ya. Saya tinggal di satu komplek perumahan, jalannya gede, ya, banyak fasilitas macam-macam. Tapi ada tempat di pinggir saya itu orang-orang yang di perkampungan, ya. Cuman karena mereka tinggalnya dekat sama rumah saya di komplek itu, mereka bisa main, menikmati semua fasilitas yang ada di dalam perumahan itu. Padahal mereka tidak tinggal di perumahan itu. Nah, ini adalah gambaran kita ya. Hari ini mungkin kita masih di dunia. Mungkin kita stres ya di dunia ini ya. Kok mesti kerja, mesti ada tanggung jawab ya, mesti hubungan sama orang, kadang-kadang mendapat rasa sakit ya, dan macam-macam ya. Tapi dikatakan di sini bahwa kita tuh dapat segala berkat rohani di surga kita bisa miliki. Dan yang saya merasakan ya sebagai seorang murid Yesus, banyak berkat yang orang-orang lain yang tidak benar-benar di dalam Tuhan, mereka tidak bisa mendapatkannya. Kayak apa? Sukacita, pengharapan, iman, apalagi kebijaksanaan, hubungan yang dekat. Itu semua adalah berkat-berkat yang berasal dari surga yang bisa kita miliki. Dan itu diberitahukan di buku Efesus. Apalagi dia bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Siapa di sini yang suka waktu kita dipilih? Ya, saudari, ya, mungkin suatu waktu yang lalu suami kamu memilih. Ya, terus dia bilang, maukah kamu di antara miliaran wanita di dunia ini menjadi istri saya? Waduh, waktu kita dengar itu gimana perasaan kita? Wah, melayang ya. Itu rasanya kalau kita dipilih. Tapi dibalik kalau kita nggak dipilih stres loh. Ada beberapa orang yang terganggu moralnya ya. Gara-gara apa? Waktu SD main game selalu nggak dipilih. Betul nggak? Iya, aku merasa minder bro. Kenapa? Dari kecil aku ini jarang dipilih. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Dari buku ini, kita adalah orang-orang yang dipilih. Jadi jangan minder lagi, jangan stres lagi. Ya, kadang-kadang kita bilang, aduh di dunia ini tidak ada yang menginginkan saya. Yang menginginkan kita bukan manusia lagi, Tuhan. Tuhan menginginkan kita. God wants you. God wants us. Dan itu menurut saya udah suatu hal yang sangat wow. Ya, saya orang pilihan Tuhan ya. Dan berjalan dengan keyakinan ini aja harusnya memberikan kita kesembuhan ya. Dari sisi pikiran kita, mental kita ya, dan kesehatan emosi kita. Apalagi good news-nya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya lihat ini juga satu hal yang sangat luar biasa ya, kita ini diadopsi. Diadopsi menjadi keluarga Tuhan. Ya, kalau kita adalah orang yang sangat sulit kehidupannya, tahu-tahu ada orang yang berada atau orang yang sukses mengadopsi kita menjadi anaknya, itu adalah satu sukacita. Waktu kita yatim piatu ada orang mengadopsi kita, itu sukacita. Ya, makanya ada lagu-lagu zaman dulu, I'm nobody's child ya, tidak ada yang menginginkan saya. Sedangkan ini Tuhan yang mengadopsi kita. Ya, tentang adopsi ini sudah banyak dikotbahkan ya, tahun lalu pun kalau nggak salah saya pernah khotbahin tentang adopsi ya. Dari Kaisar Agustus, itu salah satu contoh adopsi yang paling sukses. Tapi maksudnya saya ingin kita tergambar ya bahwa betapa Tuhan itu memberikan berkat rohani, memilih kita ya, dan mengadopsi kita. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan hanya diadopsi, tapi dosa-dosa kita pun yang lama hapus. Kayak Pertamina ya, dari nol ya Pak ya. Nol lagi.
semua murni lagi. Ya, kita udah jadi pengikut Tuhan, semuanya seperti bayi lagi. Ada orang yang mengambil putusan menjadi murid Yesus, kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ledekin. Wah, ini angel ini, gak ada dosanya, baru diampuni Tuhan. Nol semuanya ya, gak ada lagi pelanggaran lagi. Semuanya dienolin lagi, dihapus oleh darah Yesus di kayu salib. Dan suatu hari, ini semua adalah sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di surga dan di bumi ya. Kita akan menjadi bagian bukan dalam kegelapan. Kita akan menjadi bagian bukan dari orang-orang yang tertinggal. Kita bukan jadi bagian dari sesuatu yang tidak happening. Ya, tapi suatu hari nanti kita akan dipersatukan dengan seluruh alam semesta di surga. Waduh, itu tempat yang sangat luar biasa ya. Kemarin aja kita kumpul di Bali, yang ikut retret semangat banget mereka. Ya, wah saya ikut retret, saya ikut create, saya ikut praise and worship, saya bagian dari fellowship. Luar biasa banget. Tapi suatu hari kita bukan ketemu di Bali. Ya, kita dikumpulkan semua dari segala bangsa, dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Bisa melihat malaikat, bisa melihat penghuni surga, bisa bersatu dengan Tuhan. Dan dia bilang ini kita sedang dipersiapkan. Ya, di dalam keluarga Tuhan ini. Dan yang terakhir adalah di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Ya, dan dia bilang ini adalah suatu janji bahwa kita akan menerima warisan dari Tuhan. Ya, kalau kita baca di Alkitab banyak warisan-warisan yang Tuhan janjikan. Ada mahkota, ada kehidupan yang kekal, ada memerintah bersama dengan Tuhan, ada kehidupan bersama Tuhan selama-lamanya. Begitu banyak warisan-warisan di Alkitab yang dikatakan itu adalah janji Tuhan bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Jadi hari ini dengan membaca buku Efesus 1 aja harusnya kita udah sangat semangat ya. Sangat dipulihkan ya. Hari ini saya ada saran buat kita ya. Mungkin kita adalah orang yang mungkin suka merasa sedih, merasa kosong, merasa kurang sahabat ya, merasa nggak ada yang mengasihi kita, atau kita merasa kurang dalam kehidupan kita ya. Bacalah kitab Efesus. Dari Efesus 1 aja harusnya kita udah mendapat pengharapan yang sangat luar biasa ya. Dan jangan berpikir tentang kehidupan di dunia ini aja. Kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang sangat singkat. Di buku Yakobus dibilang seperti uap. Ya, tapi kekekalan itu, janji Tuhan ini semua berlaku sampai selama-lamanya. Dan itu bisa kita pelajari hanya dari pasal pertama di dalam buku Efesus ya. Nah, hari ini mungkin ada orang yang bilang, "Bro, bagaimana tentang memilih kita sebelum dunia dijadikan? Apakah Tuhan itu pilih kasih dan lihat kita itu dari fisik?" Ya, misalnya, waduh, Brother Ucup, Brother Yusuf ya. Kayaknya wah keren nih orangnya nih, ganteng nih. Ya udah saya pilih. Ya, Charles kayaknya kurang ganteng ya. Ya, nggak dipilih. Bukan itu ya. Atau di sini dipilihnya, wah kamu cantik, tinggi semampai, masuk. Ya, ada yang kurang, nggak masuk. Bukan itu isunya. Ya, yang dipilih sebelum dunia dijadikan adalah kehendak Tuhannya. Kalau kita baca di Efesus 1 ayat 3-6 yang kuning ini ya. Banyak sekali kata-kata yang bisa membuat kita rancu ya. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya bersyukur di ayat 9-nya kita dijelaskan semua ya. Dikatakan seperti ini ya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saya suka sekali ayat ini ya, ini menjabarkan bahwa yang ditetapkan dari sebelumnya, dari dunia belum dijadikan, ditetapkan dari sebelum-sebelum semua terjadi adalah ketetapan, adalah kehendak Tuhan. Adalah satu kondisi di mana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, bukan seperti Tuhan pilih kasih dan lihat
tampang kita, apa merek kacamata kita dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan jatuh cinta terus pilih kita, bukan itu ya. Seperti waktu saya single dulu, pembimbing saya nanya sama saya, Charles, apa kriteria pasangan hidup kamu? Ya, waktu itu saya belum punya pasangan hidup. Ya, saya masih single, benar-benar single. Dan saya bilang pasangan hidup saya harus cinta Tuhan, harus melayani Tuhan, harus orangnya berani, ya, harus orangnya rame, harus orangnya nggak ragu-ragu, orangnya mau tangan kotor, mau melayani ya. Nah, waktu itu kita belum punya orangnya, belum milih siapa-siapa, tapi ketetapannya sudah ada, ya, kriterianya sudah ada, orang yang dipilih akan seperti ini. Dan akhirnya dari ribuan sister di jemaat, wah, dengan Bro Alex sebagai saksi, ya, the winner goes to Sarah ya. Ya, tapi bukan sebelum Charles lahir udah memilih Sarah, bukan. Tapi waktu saya menjadi murid, saya udah tahu ketetapan saudari yang saya akan pilih ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kalau kita hidup di jalan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mau beriman pada Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena memang orang yang kayak gitu yang Tuhan mau. Orang yang sayang Tuhan yang Tuhan mau pilih. Orang yang cinta firman Tuhan yang Tuhan mau pilih ya. Jadi hari ini make sure kita tetap di dalam Tuhan dan tetap menjadi sukacita ya. Menjadi kesayangan dari Tuhan kita. Amin. Nah, hari ini satu poin tentang good news ini ya, akan membuat kita bisa bertumbuh secara spiritual menjadi seorang murid yang dewasa. Kenapa? Ini ada satu quote ya, saya mau bacain ya. It's impossible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Ya, kamu nggak mungkin bisa bertumbuh secara rohani kalau kita secara emosi tidak sehat. Contoh, kenapa hari ini kamu nggak mau baca Alkitab lagi? Minggu lalu saya ditegur pembimbing saya baper bro. Nggak bisa. Ya, nah, kenapa kamu nggak mau berfellowship satu sama lain? Saya nggak suka ini, saya nggak suka sama orang itu. Ya, kalau kita tidak sehat secara emosi, kita itu goyang terus. Goyang terus ya. Jadi hari ini mari kita berjuang untuk bisa bertumbuh ya. Punya emosi yang sehat. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa punya rohani yang sehat tanpa emosi kita sehat. Kalau emosi kita sehat luar biasa ya. Nah, kenapa kok good news ini bisa membuat emosi kita sehat? Tanamkan dalam hati kita. Kita baca benar-benar ayatnya ya. Kita baca terus tentang kasih Tuhan itu, janji Tuhan itu, adopsi itu ya. Dan ini sikap-sikap yang kita miliki ya. Tuhan, saya percaya. Tuhan love saya. Saya percaya Tuhan angkat saya. Hari ini Tuhan, saya jadi orang yang paling bersyukur. Kenapa? Bukan saya orang paling hebat loh, tapi dengan apa keberadaan saya hari ini Tuhan menerima saya secara total. Wah, itu luar biasa banget. Ya, apalagi saya ada dalam keluarga Tuhan. It's not perfect, tapi mau belajar, mau give the best, mau memberi. Kita semua satu-satu punya pandangan yang berbeda-beda atau mungkin pandangan yang kurang sehat yang terjadi di masa lalu. Tapi hari ini waktu kita dipersatukan dalam Tuhan, kita bisa melihat janji Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Ini saya mau sharing ya ketidakdewasaan saya dalam memandang kasih Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan itu kalau saya nggak pernah buat dosa, saya berbuah tiap 1 jam sekali, ya, saya baca Alkitab sampai habis tiap minggu, ya, apalagi saya berprestasi sekali di dalam jemaat, baru saya bisa diterima. Ternyata itu adalah ketidakdewasaan saya memandang kasih Tuhan. Bahwa sebenarnya kita tidak dikasih beban apa-apa, Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib, Tuhan sudah angkat kita jadi anak. Dan karena kasih Tuhan itu yang besar, kita merasa terinspirasi. Kita merasa ini kebenaran, kita meyakini itu dan kita mau hidup di dalamnya. Amin semuanya. Ini adalah satu sukacita bagi kita ya, bisa melihat good news dari kitab Efesus ya.
yang menjanjikan pada kita begitu banyak hal yang berasal daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar tentang calling ya. Callingnya. Jadi di dalam kasih, di dalam penebusan, itu ada yang namanya calling ya, yang berasal daripada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat calling kita. Yang pertama adalah raise up ya. Dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita sadar atau tidak, sebenarnya pada hidup kita yang dulu itu kita udah mati. Rohani kita mati, masa depan kita habis, kita tidak punya pengharapan lagi. Tapi Tuhan katakan di sini bahwa saya tidak mau kamu stay dalam kematian. Saya tidak mau kamu tetap di dalam hidup yang penuh dengan dosa. Saya tidak mau kamu bahkan binasa di dalam kesalahan-kesalahan kita. Tapi Tuhan hari ini ambil kita kembali, raise up. Raise up ya, kamu akan bangkit meninggalkan kesalahan-kesalahanmu. Kamu akan bangkit menjadi seorang yang baru. Kamu akan diberikan tempat oleh surga yang luar biasa. Oleh Tuhan di surga yang luar biasa. Jadi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan begitu banyak good news daripada Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah mari kita raise up. Raise up ya, jangan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kenapa? Karena sudah Tuhan lakukan semuanya. Untuk kita diberikan satu kemampuan keluar daripada kesalahan-kesalahan kita dan menjadi seorang yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua adalah reach out. Ya, pertama raise up, mari kita berhenti dari kesalahan-kesalahan kita, mari kita berubah menjadi orang yang baru. Yang kedua adalah reach out di Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang memberikan fasilitas untuk kita pakai adalah untuk kita bisa bekerja secara maksimal. Ya, perusahaan tempat kita bekerja, waduh kamu kalau di Jakarta macet, kamu dikasih sopir. Betul ya? Apalagi ketemu klien-klien yang bagus, bajunya harus bagus. Kita dibeliin baju, betul nggak? Ya, atau apalagi kita dikasih AC biar kalau kerja bisa fokus, nggak usah keringetan terus bercucuran ya. Tapi kita mesti tahu ya bahwa semua berkat-berkat itu adalah untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Berkat-berkat itu adalah untuk kita pakai bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Saya ada satu istilah namanya adalah spiritual obesity. Ya, spiritual obesity. Pernah dengar? Spiritual obesity adalah orang yang nggak mau kerja, maunya mendengar terus. Ya, tiap minggu datang gereja dia pengen dengar ajaran yang baru. Tiap hari dia gali Bible untuk dapat pengetahuan yang baru. Ikut seminar A, seminar B, seminar C untuk dapat pengetahuan yang baru. Tapi itu semua tidak pernah dipakai untuk bekerja. Tidak dipakai untuk membantu pernikahan orang. Tidak dipakai untuk mengenalkan orang pada Tuhan. Tidak dipakai untuk membangun kerohanian orang lain. Tidak dipakai untuk membangun jemaat. Tidak dipakai untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Membangun iman satu sama lain. Nggak dipakai. Akhirnya buat apa itu spiritual obesity? Akhirnya terjadi adalah kesombongan. Baru dengar dikit, oh saya udah tahu. Dengar dikit, saya udah tahu. Ya, tapi Tuhan bukan mau itu. Tuhan kasih kabar baik di dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kabar baik di buku Efesus 1 ya. Tujuannya adalah untuk kita bisa reach out. Bisa reach out ya. Bisa mengenalkan Tuhan kepada satu sama lain. Bisa menjadi orang yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi yang ketiga adalah reconnect. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Masih ingat ya, kedua pihak siapa? Yahudi dan Yunani ya. Damai sejahtera telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi panggilan yang kedua ketika kita mendapatkan semua good news, semua berkat, panggilannya adalah untuk kita bisa hidup di dalam keluarga yang baru. Keluarga yang baru ya. Nah, keluarga yang baru itu juga beda-beda ya orangnya ya. Nih saya mau kita lihat ya, keluarga Tuhan. Siapa yang percaya bahwa orang yang menjadi murid itu adalah orang yang sempurna? Ada? Atau orang yang belum jadi murid, yang menjadi murid itu dulunya sempurna? Ada nggak? Atau orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang yang sempurna? Nggak ada. Ya, saya dulu dibesarkan dalam kondisi tidak bisa menerima orang yang berbeda dari saya. Membeda-bedakan satu sama lain ya. Membeda-bedakan suku, bedakan usia, bedakan intelijensia ya, membedakan background dan lain sebagainya. Itu adalah ketidakdewasaan saya. Waktu saya menjadi seorang murid Yesus dan tahun ini adalah silver anniversary ya, 25 tahun saya menjadi murid Yesus ya, silver. Nah, di situ saya mulai belajar banyak bahwa jemaat itu adalah kumpulan orang yang sangat tidak sempurna, tapi mau belajar reconnect dan mengasihi satu sama lain ya. Nih, kalau kita lihat pengikut Tuhan, semuanya nggak ada yang benar. Abraham was old. Old itu artinya apa? Kalau di jemaat, kurang energik, betul nggak? Iya, apalagi sukanya duduk-duduk aja. Banyak kan anak muda nggak tahan ya, maunya langsung terbang kemana-mana. Elia dikit-dikit mau bunuh diri. Pernah di grup kita ada yang seperti itu? Maybe ada. Ya, apalagi Yusuf di abuse. Orang di abuse itu mentalnya udah breakdown banget. Ya, dikit-dikit baper macam-macam ya. Nah, itu ada di jemaat. Ada. Job bangkrut. Job itu Ayub ya. Tapi lucu ya, namanya Job tapi bangkrut ya. Ya. Ayub itu bangkrut. Ada di jemaat yang bangkrut? Ada juga. Moses gak bisa ngomong. Ini kok orang kelihatannya pinter ya. Ayo dong bro melayani. Saya nggak bisa ngomong, malu aku. Ada di jemaat. Dipakai Tuhan juga. Gideon penakut. Ayo bro, kamu pimpin doa bro. Oh nggak bisa, jangan deh. Tanganku udah dingin, udah gemeteran. Betul nggak? Nah ini yang susah nih, Samson. Wah gini-gini terus dia. Ketemu cewek udah ngelirik-ngelirik matanya ya sebelah di womanizer ya. Iya. Ya, apalagi Rahab pelacur, ya, Samaria woman, perempuan Samaria, dia cerai, kawin cerai 5 kali, ada di dalam umat Tuhan, ya, Noah pemabuk, ya, kok ada yang ketawa ya, ada yang suka minum-minum, apalagi Jeremia, masih muda nih, hijau, ya. Kita bilangnya kita yang udah grup merit, wah dia mah masih ingusan, ya masih di kampus, masih teens. Tapi itu dipakai Tuhan juga luar biasa. Ya, Jacob pembohong, bertobat ada di dalam jemaat Tuhan. Ya, David pembunuh, Yunus lari dari Tuhan, Naomi janda, Petrus menyangkal Yesus, ya Marta orangnya worry terus. Pernah lihat orangnya worry terus? Bro, nanti makanan gimana? Bro, nanti kita belum siapin ini loh, belum siapin. Worry terus, maka dia kerja terus. Dia nggak baca Bible dia, kerja terus. Ya, Zakheus kurang ganteng ya secara fisik ya. Badannya kecil, tapi gila duit. Ya, udah kecil gila duit lagi. Tapi itu ada bagian dari murid-murid Tuhan. Ya,
disciple lagi doa sama-sama, mereka bertidur ya. Siapa di sini pernah tidur waktu doa malam bersama-sama? Nangkap ya? Nah ini panggilan Tuhan untuk reconnect ya. Disinilah tempat untuk kita bisa mengasihi satu sama lain ya. Kita bisa diterima, kita bertumbuh sama-sama dalam iman, kita bisa melayani Tuhan dan satu sama lain ya. Dan bagaimana di dalam jemaat itu adalah tempat memperkenalkan dan memperlihatkan Tuhan kepada orang-orang, kepada dunia ya. Nah ini yang Tuhan memanggil kita melalui semua kabar baik itu adalah untuk kita bisa reconnect juga kepada satu sama lain. Saya mau cerita tentang ini ya. Ini adalah gereja di Siantar, jemaat kita di Siantar ya. Di Siantar itu Sumatera Utara terjadi dua kubu ya, itu secara budaya. Jadi etnis Chinese sama etnis Batak itu jarang sekali bisa bersatu dalam sebuah kelompok. Ya, susah. Saya jarang sekali, saya nggak mau bilang ini satu-satunya ya. Selalu kita tidak boleh bilang satu-satunya, tapi saya lihat jarang sekali untuk dua etnis ini bisa dipersatukan. Tapi saya melihat sekali di satu komunitas kita di Siantar itu terjadi penyatuan yang luar biasa ya. Yang depan ini orang Chinese ya, beberapa brother sister yang dari Batak, mereka bersatu sama-sama ya. Dan bahkan waktu mereka disebut dirinya, kita bikin namanya Chinese Ministry, mereka nggak mau. Ya, kok kita seperti eksklusif banget disebut Chinese Ministry. Mereka sebut dirinya adalah Hopeng Ministry. Hopeng ya, artinya apa? Sahabat semua. Kita Hopeng ya. Dan waktu tahun lalu kita pergi ke sana, mereka merayakan ulang tahun ya, anniversary jemaatnya. Aduh, cantik banget. Saya udah ngomong ulang ya. Itu menggetarkan saya ya. Pertama, brother sister yang dari suku Batak maju ke depan, mereka tari tortor. Ya, wah, habis tari tortor tengah-tengah, brother sister dari Hopeng Ministry-nya masuk. Bawa kipas. Ya, bawa kipas ya. Terus udah gitu ada yang bawa payung, tari payung. Aduh, saya lihat itu indah sekali. Nanti mungkin ada dari kita mau dapat videonya, silakan ya. Tapi saya lihat mereka tiap hari berkumpul dari semua ras yang ada ya. Dan itu sukacita banget ya. Kenapa? Karena panggilan Tuhan untuk reconnect. Hari ini saudara-saudari yang kasih Tuhan, seberapa mudah ya. Kita itu bisa connect dengan orang dalam grup kita, dalam jemaat kita yang mungkin berbeda dari kita. Itu adalah menunjukkan kedewasaan rohani loh. Kedewasaan rohani bukan berarti wah kita diberkati secara materi, kita kelihatannya bagus ya, kelihatannya kita wah tidak kurang suatu, bukan hanya itu. Tapi salah satu kedewasaan rohani adalah panggilan kita untuk reconnect dengan satu sama lain. Mengatasi segala namanya finansial ya, ras, apalagi suku bangsa, latar belakang dan lain sebagainya ya. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita bisa reconnect. Dan yang keempat adalah panggilan untuk bisa represent. Merepresentasikan Tuhan kepada dunia ya. Di Efesus 2:22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, tempat kediaman Allah di dalam roh. Bayangin, kita adalah tempat kediaman Allah. Gimana kira-kira kita mau bikin tempat kediaman Allah seperti apa? Waduh, saya pernah ke perjalanan Paulus ya waktu itu ya. Ditemukan istana Raja Philip II yang udah bertahun-tahun yang lalu ya. Saya lihat di dalamnya emas semua. Waduh, tahtanya begitu luar biasa. Padahal itu dari zamannya Philip itu bapaknya Alexander the Great. Ya, itu udah 400 sebelum Masehi. Udah lama sekali, tapi tahtanya, singgasananya luar biasa sekali. Nah, itu adalah tahta raja ya. Dan hari ini dikatakan bahwa kita bukan hanya bait Allah, tapi kita adalah tahta Tuhan. Coba bayangin, kita mau represent Tuhan seperti apa? Kalau orang lihat kita, ini tahta Tuhan. Ya, atau dingklik buat cuci baju. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita diminta oleh Tuhan ya untuk merepresentasikan Tuhan dimanapun kita berada ya. Waduh, saya lihat bro seperti tahta Tuhan ya, kasihnya, hikmatnya, kesabarannya, sukacitanya.
saya lihat Yesus dalam diri Anda. Wow, ini panggilannya. Ya, bukan masalah kita tinggal di rumah seperti apa, punya kendaraan, bukan itu berkat Tuhan, amin. Tapi kita dipanggil untuk bisa merepresentasikan sebagai tahta Tuhan ya, tempat tinggal Tuhan di dalam roh ya. Ini panggilan kita. Jadi panggilan kita hari ini ketika kita mendapat begitu banyak berkat dari Tuhan, ada 4 R ya. Yang pertama, mari kita raise up. Tinggalkan hidup kita yang lama. Kedua, kita reach out ya. Kita bekerja di ladang Tuhan, memakai semua yang kita punya untuk bisa membangun kerajaan Tuhan. Yang ketiga, kita reconnect ya. Punya kasih persaudaraan dalam jemaat. Dan yang keempat, kita menjadi tahta Tuhan yang luar biasa. Amin. When embrace the love of Christ, we will also embrace the way of life that Christ love. Ketika kita memeluk semua kasih Tuhan, ketika kita merasakan semua berkat Tuhan, kita juga dengan saat yang bersamaan kita memeluk juga cara hidup yang disukai oleh Kristus. Cara hidup yang dicintai oleh Kristus. Makanya kita menjadi satu family di dalam Tuhan. Hari ini kita pikirkan sendiri ya, apa miskonsepsi kita, apa ketidakdewasaan kita ya. Ketika kita dipanggil Tuhan harus terjadi switch, terjadi perubahan ya, terjadi penyempurnaan dan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang terakhir saya mau bicara tentang powernya dari mana. Powernya dari mana ya. Paulus bicara 2 kali hanya di 1-3 Efesus tentang mendoakan jemaat. Ini sekali lagi menggambarkan tentang Injil ya, seperti di Yohanes 17 ketika Yesus berdoa buat jemaat ya. Yang pertama di Efesus 1. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wah, menjadi tahta Tuhan ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, hebat nih jemaat nih. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi si Paulus, orang pinter itu, penulis berapa? 80% buku Perjanjian Baru. Ya, dia sangat berdedikasi dengan doa dan dia bilang apa? Saya doakan jemaat. Saya doakan kerohanian, ya, saya doakan pertumbuhan tiap hari. Tapi yang di Efesus 1 dia masih pakai kata mengenal. Ya, mengenal. Mengenal itu bahasa aslinya adalah epignosis. Epignosis artinya adalah mengenal Tuhan secara precise dan korek. Ya. Jadi kita berdoa supaya orang-orang mengenal Tuhan secara tepat. Jangan sampai salah. Ya, contoh salah itu gini. Kalau saya sakit, saya dalam Tuhan harus sembuh saat ini. Kalau kenal Tuhan kayak gitu, semua orang udah umur 1000 dong. Yang Tuhan mau bukan itu. Saya mau hidup, mau mati, saya ada dalam Tuhan. Tuhan memegang jiwa saya, roh saya, itu yang harusnya terjadi dalam pikiran kita. Ya, dan ini yang si Paulus doakan supaya jemaat itu kenal Tuhan dengan benar, precise. Ya. Tapi saya semangat banget doa yang kedua di Efesus 3 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Lihat bedanya. Yang Efesus 1 baru apa? Baru kenal. Tapi Efesus 3 udah memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekaligus melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini sudah berbeda lagi dia bilang. Udah ada dimensi yang lebih dalam. Makanya dia bilang memahami. Itu kata aslinya adalah kata lambano. Ya, ini kata-kata dari daerah Nias ya. Telaumbanua ya. Kata lambano. Betul nggak? Kata lambano artinya apa? To lay hold
of so as to make one's own. To obtain, attain to make one's own, to take into oneself, appropriate. Ini udah beda lagi doanya. Doanya adalah Tuhan biarkan saya menyatu sepenuhnya dengan Tuhan. Supaya saya bisa attain pribadi Tuhan. Supaya saya bisa obtain kekuatan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menjadi milik pribadi saya dan saya menjadi milik pribadi Tuhan. Waduh, ini udah meliputi semua sisi kehidupan kita. Brother sister, Bapak Ibu sekalian hari ini ya, jangan puas dengan hanya kenal Tuhan. Ya hari ini begitu banyak orang-orang beragama Kristen yang puas dengan hanya Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ngomong apa? Di kitab yang mana? Bagaimana tentang pengertian kamu tentang Tuhan sendiri? Itu nggak penting, yang penting Tuhan sudah menyelamatkan saya. Itu penting. Sampai kedewasaan itu artinya menyatu dengan Tuhan sepenuhnya. Semua aspek kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kenapa kok kita bisa jadi Kristen yang bagus di kondisi yang sempurna? Tapi begitu ada konflik langsung masalah. Kenapa? Kenapa begitu ada masalah Tuhannya seperti lepas dikit dari diri kita? Mungkin karena kita masih epignosis. Ya, sedangkan murid-murid Yesus, saya ingin kita benar-benar berdoa dan kita fokus sampai kita bisa kata lambano sama Tuhan. Amin. Istri marah-marah, kata lambano. Tuhan ingin saya menjadi pemimpin, Tuhan ingin saya sabar, Tuhan ingin saya menolong istri saya. Enggak hilang Tuhannya. Terjadi konflik dalam grup, kata lambano. Siapa membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Iya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, cuman apakah itu permintaan kita tiap hari dalam Tuhan? Itu isunya. Saya pengen kita doa sampai kata lambano. Tuhan, saya pengen sehat emosi. Saya pengen bisa positif sama orang. Saya pengen bisa jadi pelayan Tuhan yang stabil dalam keadaan senang maupun susah. Saya mau bisa membagikan Injil. Saya mau 4R tadi. Bisa. Tapi powernya dari mana? Waktu kita doa, kita fokus sungguh-sungguh ya. Nah, Yesus sendiri juga doa ya, di Ibrani 5. Bukan hanya doa dia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus berdoa sambil nangis untuk kerohanian dia. Yesus berdoa sambil nangis supaya dia tetap mendapatkan keselamatan sebagai manusianya ya. Yesus sendiri berdoa dengan air mata. Berapa sering kita mendoakan pertumbuhan rohani kita, brother sister. Ya, Bro Harlem berapa minggu lalu cerita, kita kalau belum jadi murid doanya apa? Tuhan berkati kerjaan saya. Tuhan berkati perusahaan saya. Tuhan berkati anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan, saya lagi nabung pengen beli ini. Tuhan tolong jawab. Boleh gak doa itu? Ya boleh. Tuhan kita kok. Bapak kita ya. Tapi berapa sering kita berdoa buat pertumbuhan rohani kita? Bahkan ketidakdewasaan saya adalah, ini saya open ya sama kita ya. Long time ago, saya waktu menjadi pelayan, saya merasa udah bisa ngajar Alkitab, grup yang saya pimpin bertumbuh, apalagi dipercayakan tanggung jawab yang semakin besar. Saya bahkan sering melakukan pelayanan saya tanpa berdoa. Saya tidak pernah berdoa buat kerohanian saya. Saya merasa self-confident dengan kekuatan saya yang punya. Akhirnya saya melayani dengan kekuatan saya. Yang terjadi adalah kering. Sakit hati, kepahitan, banyak terjadi ya. Tapi waktu kita bisa punya kekuatan dari Tuhan ya. Bisa menyatu dengan Tuhan, itu sukacita yang luar biasa ya. Dalam semua aspek kehidupan kita. Apalagi yang membuat kita tidak bergantung pada doa. Efeknya adalah kita tuh nggak sabar. Begitu ada kejadian,
saya akan proses dengan otak dan logika saya yang super komputer ini. Ya, dan saya akan sampai kepada keputusan. Tapi kita tidak kasih waktu untuk doa dan Tuhan bekerja. Pokoknya udah nggak bisa, ya udah bubar. Banyak kejadian begitu. Kita salah melangkah. Why? Karena kita tidak sungguh-sungguh sabar dan biarkan Tuhan bekerja. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, murid yang dewasa bukan berarti udah nggak usah doa lagi ya. Ah, kamu masih doa pagi sama-sama, bro. Cetek. Itu mah buat yang Kristen muda itu, buat saya udah nggak perlu lagi. Siapa bilang? Justru kita semakin bergantung sama doa, semakin rendah hati, semakin terus nggak mau lepas sama Tuhan. Kok kayaknya nagging banget sih? Bukan, itu justru menunjukkan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Amin semuanya. Saya suka Yakobus ya, James. Jadi waktu dia mati itu, orang-orang memeriksa mayatnya ya, kan dia matinya dilempar ke tebing, udah itu dilemparin batu sampai mati ya. Ini adiknya Yesus. Ya, waktu orang lihat itu lututnya dia itu disebutnya dia old camel knees. Ya, jadi dia suka banget doa sampai lututnya kapalan. Ya. Waduh, saya lihat itu mengharukan. Padahal Yesus itu abangnya dia secara manusia. Coba bisa nggak kita benar-benar menghormati abang kita seperti itu? Ini abangnya secara manusia loh, tapi waktu dia tahu Yesus itu Tuhan ya, dia berlutut, dia berdoa. Bahkan dia berdoa terus sampai hari matinya. Dan waktu diperiksa dia punya body itu seperti lutut unta. Ya, saking dia berdoa dengan sangat luar biasa. Mari kita menjadikan doa itu sebagai kekuatan kita, tapi terlebih lagi mari kita doa untuk hal-hal yang rohani ya, supaya bukan hanya kita mengenal Tuhan, epignosis ya, tapi kita bisa menyatu kata lambano dengan Tuhan ya, dan ini akan terjadi banyak hal luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang bisa terjadi dalam doa? Prayer itu bisa surprise you. Ya, dan prayer itu bisa surpass kita punya ekspektasi. Di Efesus 3 ya, saya tutup dengan ayat ini ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya highlight yang ungu ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Bahkan sambil kita doa pun, Tuhan segini aja deh, kayaknya kalau segitu nggak mungkin. Pernah nggak kita doa kayak gitu? Saya pernah. Ya, saya tidak percaya akan terjadi hal-hal yang lebih luar biasa lagi dalam pertumbuhan iman, dalam pernikahan dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ya, apa aja yang bisa terjadi? Surprise dan surpass. Tahu-tahu kita berdoa minta pengenalan Tuhan ya. Benar-benar kita bisa kata lambano sama Tuhan. Ya, pernikahan yang sudah di atas 15 tahun, 20 tahun biasanya apa? Mulai garing, betul nggak? Bosan ya lihat orang yang sama 20 tahun. Berdoa, Tuhan bantu saya bisa jatuh cinta sama istri saya. Ih beneran loh, istri saya lewat kayak angel. Surprise and surpass. Betul. Pernah nggak doain, Tuhan ini di grup ya, aku kok merasa dingin ya, tolong bantu aku bisa love ya. Tahu-tahu kita tergerak, teleponin satu-satu, nyatuin ya, bisa open satu sama lain. Surpass and surprise you. Parenting juga sama, kita udah kesel ya hubungan anak sama orang tua tidak terjadi dengan baik. Kita doakan, tahu-tahu Tuhan pulihkan semuanya. Apalagi yang Tuhan inginkan ya, pertumbuhan karakter, pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan kerajaan Tuhan, itu semua perlu kita benar-benar doakan ya. Apalagi kita dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Kita bisa mengasihi dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah kita sungguh-sungguh berdoa untuk hal-hal rohani itu terjadi dalam hidup kita? Ya, the power cuma satu, bertekun dalam doa, karena doa itu akan
meliputi hati dan pikiran kita, lama-lama kita jadi fokus dan Tuhan bisa bekerja di hal-hal yang kita doakan ya. Dan bahkan doakan dengan iman, karena doa itu akan surprise you dan surpass semua bahkan ekspektasi kita. Amin. Hari ini kita belajar ya dari Efesus 1 sampai 3 tentang bagaimana bisa bertumbuh ya dalam iman sebagai seorang disciple, sebagai seorang murid Yesus ya. Hari ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, good news dari Tuhan. Semoga kasih Tuhan menyembuhkan ya. Kita punya emosi, memberikan pengharapan pada kita, membuat kita menjadi orang yang semakin tenang, dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, good news ini juga mengandung panggilan ya. Kalau kita suka good news dari Tuhan, kita juga mau hidup sesuai good news tersebut ya. Sesuai dengan cara yang Tuhan sukai. Dan yang ketiga, mari kita hidup mengandalkan doa. Bukan hanya untuk kita bisa mengenal Tuhan, tapi kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah full grown disciples yang Tuhan inginkan, yang kita bisa belajar dari kitab Efesus 1 sampai 3. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, ketika bulan yang baru ini di bulan Oktober kita bisa mempelajari satu buku yang luar biasa Tuhan, yaitu buku Efesus. Tuhan, kiranya Tuhan buku ini menginspirasi kami Tuhan. Tadi Tuhan hanya mendengarkan good news yang Kau berikan Tuhan, bisa membuat kami meneteskan air mata Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik, begitu memperhatikan kita manusia yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan mau angkat kami, mengampuni, mengangkat menjadi keluarga Tuhan, menyatukan dengan Engkau, dan bahkan diberikan semua privilege yang luar biasa Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan, bukan hanya bersyukur buat berkat-Mu Tuhan, tapi kami juga ngerti Tuhan panggilannya Tuhan. Dalam keluarga-Mu kami mau represent Tuhan, mau bisa reach out dan mengasihi orang-orang di sekitar kami, mau mengenalkan Tuhan kepada satu sama lain, mau bisa connect Tuhan dengan orang yang berbeda-beda Bapak. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin mendoakan rohani kami, mendoakan iman kami Tuhan, supaya kami bukan hanya kenal Tuhan, bukan hanya ngerti Tuhan, tapi kami bisa menyatu dengan Tuhan di seluruh area dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap jemaat, teman-teman yang hadir di tempat ini Tuhan, satu demi satu. Agar dalam perjalanan iman kami Tuhan, apa yang kami usahakan untuk mengenal Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami sedang berjuang Tuhan untuk bertumbuh Tuhan, Kau memberkati Bapak. Sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan dan kami pikirkan Bapak. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh dong sekali lagi kita aplaus buat Tuhan kita dan juga saudara kita Pendeta Charles.